Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah pilihan Allah yang mendatangi rumah Allah, Masjid Dagang Setia, Masjid Dagang Muttaqin ya, Masjid Dagang Muttaqin di pagi yang mulia ini. Kita tadi dalam salat mendengar ayat surah Sajadah lengkap ya, 30 ayat. Kemudian surah Infitar 19 ayat. Dalam hadis dikatakan, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia baca Quran, nilai kedatangan ke masjid di pagi hari, satu ayat nilainya 1 unit sebuah kendaraan mewah di zaman Rasulullah SAW. Biasanya kita menyorot surah Sajadah. Sekarang kita sorot surah Infitar. Infitar ini nama fenomena hari kiamat. Dalam Quran banyak nama-nama surah membawa nama hari kiamat ataupun fenomena hari kiamat. Sebelum surah Infitar ada surah Takwir. Surah Takwir juga tentang fenomena hari kiamat. Sesudah itu nanti sesudah Infitar ada surah Insyiqaq tentang hari kiamat. Dalam Quran peruntukan untuk hari kiamat sangat besar sekali. Sangat besar. Artinya apa? Supaya kita memikirkan hari kiamat. Karena hidup di dunia ini sementara tak lama. Tidak lama lagi. Apalagi yang rambut kepalanya sudah mulai memutih. Itu tandanya saat meninggalkan dunia ini sudah dekat. Dalam surah Infitar yang tadi pada 19 ayat disebutkan tadi, Allah memperingatkan, izas sama'u fatarat wa izal kawakibun tatharat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'thirat aliman nafsum ma qaddamat wa akharat. Disebutkan 4 fenomena hari kiamat. Pertama, langit akan hancur, berkecai, berantakan. Berkecai itu bahasa Malaysia ya, berantakan bahasa kitanya. Wa idzal kawakibun tasarat, bulan bintang akan bertebaran, hancur juga. Dalam satu kajian dibuat oleh Amerika ya, banyaknya planet di angkasa itu katanya pernah Amerika membuat kaji selidik, pengkajian, dibuatlah satu alat yang canggih dan coba menghitung banyaknya planet-planet yang bertebaran di angkasa. Dalam satu hari satu malam 24 jam bisa direkam. Awalnya 19, angkanya nolnya 52. Coba bayang ya, coba tulis 19 kemudian 52 nolnya. Macam mana membacanya tuh? Itu yang dapat dikira oleh Amerika. Itu semuanya nanti akan hancur berantakan. Langit akan hancur, bulan bintang akan bertebaran. Wa izal biharu fujirat, laut akan meledak. Kalau dalam surah Takwir katanya wa izal biharu sujirat, laut akan menjadi api. Akibat ledakan planet-planet ini, matahari, bumi semuanya berantakan, laut menjadi api. Kalau di sini laut akan meledak. Subhanallah. Kemudian wa idzal qubur bu'thirat, kubur akan terbongkar. Subhanallah. Saat itu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Saat itu tahulah setiap orang hikmat dia datang sembahyang subuh.
Taulah setiap orang kenapa dia tak datang sembahyang subuh. Contohnya lah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap orang akan sedar apa yang sudah dia buat, apa yang belum dia buat. Apalagi kita sekarang berada di awal tahun hijrah. Hari ini masih hari ketiga ya, tanggal 3 Muharram. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kalau sudah terjadi yang 4 fenomena tadi, dalam surah lain banyak disebutkan lagi ya. Tahulah orang tuh, ya Allah, kenapa saya tidak baca Quran? Ini hari Jumat, kenapa saya tidak baca Yasin? Kenapa saya tidak baca surah Kahfi contohnya? Nanti yang lengah hidupnya akan menyadari kelengahannya, akan menyesali kelalaiannya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap orang akan tahu apa yang sudah dia buat, apa yang belum dibuat lagi. Sepatutnya setiap beralih tahun ya, tahun hijrah khususnya, kita ada tekad baru. Mesti ada catatan dalam kehidupan kita dengan keluarga. Apa kami nak buat dengan keluarga pada tahun ini? Ada 10 langkah yang mesti dilakukan contohnya. Buatlah ya. Ataupun 10 perkara yang mesti dijauhi. Lakukanlah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap orang akan tahu apa yang sudah dia buat. Dia merasa kekurangan, kenapa tak banyak saya buat. Dan apa yang belum dia buat, dia merasa menyesal, kenapa saya tidak buat. Apa yang dia lakukan, dia memujinya dan dia akan merasa kekurangan. Apa yang terlanjur dia lakukan, dia akan menyesalinya, kenapalah dia melakukan perkara-perkara yang membuat dirinya menyesal nanti. Itu maksud alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ayat 5. Kemudian diseru manusia dalam surah ini, ya ayyuhal insan, wahai umat manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, kenapa kamu tertipu? Allah memanggil kamu datang ke rumahnya, kenapa kamu tak dengar? Bagi yang tidak mendengar ya, ma gharraka bi rabbikal karim, kenapalah kamu tertipu lantaran Allah itu karim, lantaran Allah itu bersifat karim. Yang ke masjid dikasihnya nyawa, yang tak ke masjid dikasihnya nyawa, yang Islam dikasihnya nyawa, yang tak Islam dikasihnya nyawa, yang tak sholat sama sekali pun sehat juga, kadang-kadang lebih sehat daripada yang sholat. Ini karam namanya, sifat Allah bersifat karim. Semuanya dilayan oleh Allah secara fisik, semua dilayan secara fisik. Tapi hidup kita ini bukan fisik saja. Kalau hidup kita fisik saja, body saja, apa bedanya dengan hidup berkaki 4? Mereka pun mengurus body ya. Kita ini ada jasmani, ada rohani. Jadi jangan tertipu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapalah kamu tertipu? Karena baiknya Allah itu manusia tertipu. Subhanallah. Subhanallah. Tidak ke masjid, tidak ada masalahnya. Jadi orang tuh, tidak perlu ke masjid lah. Tidak baca Quran, enak juga makannya, nyenyak juga tidurnya. Kalau orang dulu lain ya, orang dulu yang perhatiannya tinggi terhadap aspek rohani. Orang dulu kalau malam hari tidak baca Quran, pagi menangis. Kalau tinggal sholat berjamaah menangis. Subhanallah. Orang dulu kalau dia tinggal sembahyang zuhur berjamaah contohnya, dia akan sholat antara zuhur dengan asar. Kalau dia ketinggalan sholat asar, dia akan beribadat bertasbih antara asar dengan maghrib. Kalau dia tinggal sholat maghrib, dia akan sembahyang sampai isya. Kalau dia tinggal sembahyang isya, ada yang qiyamul lail sampai subuh. Mereka melihat perkara ini karena apa? Karena pandangan kejiwaannya, kerohaniannya sangat tinggi. Kita ini jasmani, jasad ya. Jasmani itu bahasa Arab, jasad itu bahasa Arab, badan itu bahasa Arab. Banyak bahasa Arab yang menyerap ke dalam bahasa kita. Badan ini kalau kita mati, badan akan hancur. Rohani tidak mati. Rohani tidak mati. Kalau orang tuh hidupnya mengurus rohani,
nanti di alam barzah dia akan enak. Subhanallah. Kalau orang tuh hanya mengurus jasad saja, jasad akan hancur, nanti rohaninya akan sengsara. Na'udzubillah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapalah Anda tertipu lantaran baiknya Allah itu. Allah lu terlalu baik, lalu Anda tertipu. Artinya janganlah tertipu. Kita ini berbalut nikmat 24 jam, siang malam kita menerima nikmat Allah, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat akal, nikmat tenaga, nikmat panca indera, nikmat organ-organ dalaman, nikmat oksigen, nikmat bumi, nikmat langit, nikmat siang, nikmat malam, nikmat matahari, nikmat keluarga, nikmat suami, nikmat istri, nikmat anak. Kita ini berbalut nikmat, jangan tertipu. Nikmat ini sepatutnya membawa kita untuk mensyukuri nikmat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapalah Anda tertipu lantaran baiknya Allah itu? Subhanallah. Allah itu terlalu baik. Semua diurusnya di bidang fisik. Ingat, pengurusan Allah, manajemen Allah terhadap manusia ini ada dua. Ada fisik saja, ada fisik dan rohani, jasmani dan rohani. Orang yang betul-betul dijaga Allah, dijaganya jasmani dan rohaninya, bukan fisik saja. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah lah yang menciptakan engkau. Kita ini Allah yang menciptakan kita. Fasawwaka, disempurnanya kejadian kita di dalam rahim ibu ini disebut dalam surah Sajadah juga, katanya di sana kejadian insan pertama dari tanah, kemudian dari air katanya dalam surah Sajadah. Kemudian ditiupkan roh, kemudian dikasih fasilitas pokok dalam hidup ini disebut di sana. Di sini ringkas saja, khalaqaka, Allah menciptakan kamu, fasawwaka, disempurnanya kejadiannya. Nah, lihat surah Sajadah, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati katanya. Tapi sedikit yang ingat, sedikit yang bersyukur. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah menjadikan kamu, lalu disempurnanya kejadian kamu itu fa'adalak, dan sempurnalah, tidak ada cacat pada kejadian manusia. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah menciptakan kita mengikut kehendak Allah, macam mana bentuknya, macam mana warna kulitnya, macam mana ketinggiannya, tinggi atau rendah, besar atau kecil, itu semuanya Allah yang menentukannya. Kalla, janganlah begitu sifat kamu. Kebanyakan kamu ini belum percaya kepada agama lagi. Bal tukadzibuna biddin. Kamu masih mendustai agama, Anda percaya lagi. Ataupun kepercayaannya tidak penuh, keyakinannya tidak maksimal. Kita disuruh memaksimalkan keyakinan kita. Janganlah tidak percaya. Ingat, wa inna alaikum lahafizin. Kamu itu dikontrol oleh pasukan Allah, hafizin. Kamu dikawal waktu bangun, waktu tidur, waktu siang, waktu malam. Siapa? Kiraman katibin. Pencatat rekod, pencatat aktivitas Bapak. Jam berapa Bapak tidur, jam berapa Bapak bangun, jam berapa Ibu tidur, jam berapa Ibu bangun. Anak-anak macam mana? Adakah dikontrol? Adakah diawasi? Wa inna alaikum lahafizin. Kamu ini semuanya diawasi. Siapa yang mengawasinya? Kiraman katibin. Pencatat. Berniat saja mau tidur ya. Waktu tidur dia berniat, besok saya mau sholat di masjid. Dah ditulis tuh poinnya. Berniat saja tentang amal baik sudah ditulis. Kalau datang sembahyang subuh berjamaah dengan niat, dengan ikhlas, nilainya seperti tidak tidur satu malam mengaji sembahyang. Ingat, datang sembahyang Isya berjamaah, nilainya seperti beribadat separuh malam. Ada hadisnya kemarin kita sudah bacakan 2-3 hari yang lalu ya. Datang sholat subuh, datang sholat Isya, nilai ekstra ibadat. Nilai ekstranya
1,5 malam. Kalau malam itu 12 jam, setengah malam 6 jam, jadi 18 jam. Bapak tuh tidur 6 jam contohnya. Dia tidur jam contoh 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Bangun dia jam 4, dah 6 jam tidurnya. Dengan niat saat bangun tidur akan ke masjid, tidur 6 jam itu ibadat. Datang ke masjid, nilainya seperti tidak tidur 1 malam. Padahal bapak tuh tidur 6 jam. Ibu tuh tidur 6 jam. Tadi sudah 18, tambah 6, 24. Dah 24 jam. Dengan datang salat isya, datang salat subuh, dengan berniat waktu tidur, nilai ibadatnya 24 jam, sudah 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Dia sudah dapat nilai ibadat 24 jam. Belum lagi yang lain. Belum salat maghribnya, salat zuhurnya, salat asar. Belum lagi langkah ke masjid. Belum lagi ganjaran salat berjamaahnya. Subhanallah. Ini ditulis oleh malaikat semuanya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu persis apa yang bapak lakukan. Setiap orang ada petugas Allah pencatat. Nanti ada buku. Nanti dari kiamat diserahkan bukunya. Diserahkan. Ini buku bapak. Itu dalam surah Isra disebutkan. Keluar dari kubur, Iqra kitabak katanya. Bacalah buku bapak. Bacalah buku ibu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah pak sendiri yang menghitungnya, tak usah kami. Bapak yang bikin, bapak mesti tahu. Tengok dalam surah Al-Isra. Subhanallah. Subhanallah. Iqra kitabak. Bacalah bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Ayat 14 halaman 283 surah Isra. Iqra kitabak. Read your book please. Bacalah buku anda. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bapak sendiri tahu menilainya. Bapak yang bikin. Nanti tangan ngomong. Iya kata tangan. Saya buka pintu nak pergi ke masjid salat subuh. Saya menghidupkan kereta, mobil, kayak naik kendaraan ya. Kaki bilang saya melangkah itu. Subhanallah. Bumi tanah perumahan ngomong, betul lah bapak ini bangun awal karena dia tidur awal, dia berniat nak pergi masjid. Laluan yang dia tempuh ngomong, tapak masjid ini ngomong. Subhanallah. Buku ada, tangannya bercakap. Bumi Allah yang dia tempuh, yang dia huni, yang dia diami, semuanya ngomong. Subhanallah. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu persis apa yang kamu lakukan. Baru di sini dikasih result ataupun kesimpulannya. Innal abrara lafi na'im. Pendek sekali ya. 3-4 perkataan saja. 3-4 patah perkataan. Innal abrara lafi na'im. Orang itu kalau orang baik dia termasuk abrar. Abrar ni ada enggak orang sini nama abrar? Hah? Enggak ada. Kalau di Malaysia di Brunei banyak nama abrar. Abrar itu orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Hah? Abrar. Dan ada nama abrar? Ada. Ya? Itu bagus sekali namanya. Innal abrara lafi na'im. Abrar itu berada dalam nikmat. Artinya apa? Orang itu kalau orang baik, hidupnya baik, matinya baik, alam kuburnya, padang mahsyarnya semua akan diurus Allah sampai ke jannah. Innal abrara lafi na'im. Orang abrar di sini manusia terbagi dua. Yang kedua al-fujjar. Lawan abrar al-fujjar, yang jahat. Innal abrara lafi na'im. Orang yang baik-baik itu akan berada dalam nikmat. Nikmat waktu hidup, nikmat waktu menghadapi kematian,
nikmat dalam kubur, nikmat di padang mahsyar, nikmat sampai ke jannah. Nikmatnya berterusan dari dunia sampai akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim. Lawan abrar tadi fujar, penjahat-penjahat itu berada dalam jahim, dalam azab yang sengsara. Nah, yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk neraka di hari pembalasan nanti. Wa ma hum anha bighaibin, enggak bisa lari. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahu enggak Bapak Ibu apa itu yaumuddin? Tahu enggak? Itu ayat 17 ya. Tinggal 2 ayat lagi. Summa ma adraka ma yaumuddin, diulang 2 kali. Bapak Ibu tahu enggak yaumuddin itu apa yang kita bilang dalam salat Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Yaumuddin hari pembalasan itu apa? Dijawab oleh ayat terakhir ayat 19, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu tidak bisa suami menolong istrinya, tidak bisa istri menolong suaminya, tidak bisa ayah menolong anaknya, tidak bisa membantu di sana nanti. Di sana nafsi sendiri-sendirian saja. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kita tidak bisa membantu anak dan cucu, anak kemenakan. Kalau ingin membantunya, bantulah waktu hidup ini, bawalah ke masjid, ajarlah Quran, ajarlah agama untuk mereka selamat. Mudah-mudahan kita semua selamat ya. Begitu saja secara ringkasnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.